Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penunggu Sungai di Ujung Perkebunan Reo. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Reo, tahun 1980. Di sebuah sudut sunyi perkebunan sawit yang luas, hidup sebuah keluarga kecil. Bapak, ibu, dan dua orang anak mereka, Andi, yang duduk di kelas 6 SD, dan adik perempuannya, Intan, yang baru masuk TKB. Pak Amir, sang kepala keluarga, bekerja sebagai admin di perusahaan sawit yang mengelola ribuan hektar lahan di sana. Setiap pagi ia berangkat dengan sepeda motor tuanya, menyusuri jalanan berlumpur yang membelah rimbun sawit. Sementara Bu Rini, istrinya, membuka toko kelontong kecil di depan rumah mereka, menjual kebutuhan pokok bagi para pekerja kebun dan keluarga sekitar. Anak-anak mereka tumbuh lincah. Andi dan Intan hampir setiap sore pergi bermain di sungai kecil di dekat batas kebun sawit. Sungai itu tenang dan jernih, dikelilingi semak belukar dan pepohonan rindang. Airnya dangkal, namun bagian tengahnya membentuk lubuk yang dalam. Selalu terlihat menghitam seperti menyimpan sesuatu. Sudah sering Pak Amir dan Bu Rini memperingatkan anak-anak mereka, jangan main ke sungai kalau matahari sudah mau tenggelam. Itu waktunya makhluk tak kasat mata berkeliaran. Begitu kata Pak Amir. Bahkan tetua kampung, Pak Haji Malik, pernah bercerita kalau sungai itu ada penunggunya. Dulu, konon, seorang anak hilang tanpa jejak setelah maghrib karena bermain di sana. Sejak itu, tempat itu dianggap angker. Namun namanya juga anak-anak. Larangan justru membuat mereka makin penasaran. Hampir setiap hari, sepulang sekolah, Andi menggandeng tangan Intan ke sungai. Mereka membuat perahu dari daun pisang, melempar batu ke dalam air, atau sekadar menyeberang ke seberang sungai untuk mencari kepiting kecil. Sore itu, seperti biasa, matahari mulai tenggelam di balik pucuk-pucuk sawit. Langit berubah jingga keunguan. Udara mulai terasa dingin. Anak-anak desa mulai dipanggil orang tuanya untuk ke surau. Intan pun pulang lebih dulu, karena tahu ibunya akan marah. Tapi Andi, dengan rasa penasaran yang tak pernah padam, tetap duduk di tepi sungai, menatap ke lubuk yang gelap. Hari semakin gelap. Bu Rini baru pulang dari toko kelontongnya. Ketika menyadari hanya Intan yang ada di rumah. Andi mana? Tanyanya dengan nada khawatir. Katanya sebentar lagi pulang, Bu, jawab Intan pelan. Namun hingga azan maghrib berkumandang dari surau, Andi belum juga muncul. Bu Rini panik. Ia berlari ke surau, menanyakan pada teman-teman Andi. Tidak ada yang melihatnya. Ia lalu bergegas menuju kantor perkebunan, memberitahu Pak Amir yang langsung pulang dengan wajah cemas. Malam itu, mereka mencari sepanjang sungai. Senter dinyalakan. Nama Andi dipanggil berulang kali. Tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan desir angin malam. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya kegelapan dan air yang tenang, seolah menertawakan mereka. Esok paginya, pencarian dilanjutkan. Kali ini dibantu oleh warga, termasuk Pak Haji Malik. Tatapan mata Pak Haji begitu dalam saat memandang lubuk hitam di tengah sungai. Ia berjongkok, mengambil segenggam air dan menciuminya pelan. Anak ini, dibawa, katanya pelan. Penunggu sungai marah. Sudah banyak yang melanggar pantangan. Kali ini, mereka ambil korban. Bu Rini menjerit mendengar itu, sementara Pak Amir menunduk, tubuhnya gemetar. Pak Haji pun mengusulkan diadakan ritual. Malam itu, mereka menggelar sesaji di tepi sungai, kemenyan, bunga 7 rupa, seekor ayam hitam, dan sebatang lilin putih. Mereka membaca doa, memohon agar Andi dikembalikan. Bau kemenyan memenuhi udara. Angin berhembus kencang, membuat api lilin bergoyang-goyang tak tenang. Tepat tengah malam, air sungai mulai bergolak. Semua orang mundur perlahan. Dari balik gelap, muncul suara gemuruh pelan. Lalu sesosok makhluk raksasa muncul dari air, seekor buaya putih sebesar perahu. Dengan mata menyala seperti bara. Semua membisu. Bu Rini memeluk Pak Amir. Tubuhnya gemetar hebat. Buaya itu bergerak perlahan. Lalu dari moncongnya yang besar, ia mendorong tubuh kecil ke tepi sungai. Andi, teriak Bu Rini. Anak itu terbaring diam. Tubuhnya basah dan pucat seperti tak bernyawa. Matanya terpejam, bibirnya membiru. Pak Amir berlari, memeluk anaknya sambil menangis. Maafkan kami, maafkan kami. Pisak Bu Rini, bersujud ke tanah, menatap sang buaya dengan mata berkaca. Buaya itu tidak bergerak,
hanya menatap tajam. Lalu dengan lidahnya, ia menyodorkan beberapa lembar daun ke arah Pak Haji. Pak Haji mengangguk. Ini, daun kehidupan. Isyarat dari mereka. Dengan hati-hati, daun-daun itu diusap ke tubuh Andi. Selama beberapa menit, tak ada perubahan. Lalu, perlahan, jari Andi bergerak. Bibirnya terbuka. Matanya mengerjak. Bingung menatap orang-orang yang mengelilinginya. Ibu, jerit tangis pun pecah. Pak Amir memeluk anaknya erat-erat. Bu Rini tak henti menciumi kening putranya. Sang buaya menatap untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik masuk ke sungai. Tubuh raksasanya perlahan menghilang di telan arus. Setelah kejadian itu, suasana desa berubah. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di sungai saat sore. Para orang tua menjadi lebih waspada, lebih perhatian. Larangan-larangan yang dulu dianggap mitos, kini dipatuhi dengan ketat. Andil, meski selamat, tak pernah mau bercerita tentang apa yang dialaminya. Matanya sering kosong saat melihat air. Dan setiap senja tiba, ia akan diam di kamar, menatap jendela sambil menggenggam daun kering yang dulu diusap ke tubuhnya. Karena di lubuk itu, di balik tenangnya permukaan, masih ada mata yang mengintai.